Gambaran umum organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga-lembaga teknis daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Pakaya, peserta PKA Angkatan 4 tahun 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Gorontalo. Pelayanan publik diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik yang salah satunya meliputi pelayanan informasi dan data. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Kondisi saat ini terdapat adanya permasalahan atau isu paling strategis, yaitu belum optimalnya pengelolaan informasi, data, dan siop kelembagaan sosial. Karena begitu pentingnya persoalan pengelolaan sosial kemasyarakatan, tidak mengherankan area ini dijadikan salah satu sasaran utama para auditor dalam memenuhi indikator norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam menjalankan prinsip pelayanan publik yang sewajarnya. Juga tidak mengagetkan penataan sistem pelayanan menjadi bagian penting dari penilaian indeks kepuasan masyarakat. Secara faktual, penerapan pemberian pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo masih jauh dari model ideal yang diharapkan, khususnya pada bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PPSKS yang belum maksimal dalam hal pengelolaan terkait informasi dan data kelembagaan sosial, pemrosesan siop lembaga sosial, serta penginputan data dan laporan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo termasuk Kabupaten Kota. Saat ini pelayanan khususnya pengelolaan informasi, data, dan siop kelembagaan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo masih bersifat manual, yang artinya pelayanan masih bergantung pada pengelolaan pelayanan tatap muka secara langsung, penginputan data, dan pemberian informasi dilaksanakan melalui hasil pengelolaan berkas fisik. Model pelayanan seperti itu berbagai keluhan dan pengaduan yang sifatnya spontan dan sporadis. Dan jika dipetakan, ketidakpuasan tersebut muncul karena beberapa faktor. Pertama, tidak jelasnya standar operasional pelayanan. Kedua, tidak jelasnya aktor penanggung jawab pengelola data. Ketiga, penerima layanan harus bolak-balik ke kantor pemberi layanan. Dan keempat, memberatkan biaya transportasi si penerima layanan. Sesuai dengan hasil observasi selama ini, pengelolaan tersebut belumlah optimal, di mana sistem pengelolaan yang berjalan saat ini masih bersifat manual dan lemahnya korelasi, koordinasi, komunikasi antara TKSK dengan petugas teknis pada bidang PPSKS dalam menghimpun informasi dan data menjadi faktor utama sehingga pengelolaannya tergolong tidak berjalan efektif dan efisien. Belum lagi dengan sistem pengelolaan permohonan SIO, di mana proses pengajuan berkas melengkapi berkas sampai dengan penjemputan hasilnya, para penerima layanan harus mendatangi langsung Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
Masalah tersebut mengakibatkan para masyarakat pihak terkait sebagai penerima layanan terkadang harus bolak-balik dari domisili wilayah kabupaten provinsi Gorontalo hanya untuk memenuhi syarat sistem pelayanan dan pengelolaan yang masih jauh dari prinsip pelayanan kami, sehingga timbul rasa ketidakpuasan atas sistem pelayanan dan pengelolaan yang berjalan saat ini. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi tersebut, yang pada inti permasalahannya adalah belum optimalnya pengelolaan informasi, data, dan siop kelembagaan sosial. Maka Eforda, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, menggagas rancangan aksi perubahan berupa suatu terobosan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan efisien berupa sistem informasi, data, dan kelembagaan sosial yang disingkat SIDAK Sosial berbasis digital yang diharapkan dapat melahirkan suatu perubahan sistem pengelolaan yang lebih optimal. Dengan berbagai kendala tersebut, yang pada inti permasalahannya adalah belum optimalnya pengelolaan informasi, data, dan kelembagaan sosial di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Tujuan dari rancangan aksi perubahan ini adalah untuk mengatasi permasalahan selama ini, yaitu belum optimalnya pengelolaan informasi, data, dan kelembagaan sosial, sehingga dengan memperbaiki sistem pengelolaan tersebut akan meningkatkan kualitas ketersediaan informasi dan data serta pengelolaan surat izin operasional kelembagaan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Milestone dan kegiatan. Milestone atau pentahapan sasaran. A. Jangka pendek atau 0 hingga 2 bulan. 1. Terwujudnya koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selaku pimpinan perangkat daerah yang sekaligus sebagai mentor. Kegiatan 1.1. Melaporkan hasil kegiatan klasikal PKA dan STULA beserta lisan liarnya. 1.2. Melaporkan judul aksi perubahan beserta naskah yang telah mendapatkan saran dan masukan dari coach atau penguji. 1.3. Menyusun strategi jangka pendek. Milestone atau pentahapan sasaran. 2. Terwujudnya penyamaan persepsi bersama sekretaris dan kepala bidang pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Kegiatan 2.1. Koordinasi dengan Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terhadap rencana aksi perubahan organisasi. 2.2. Koordinasi dengan para kabid Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terhadap rencana aksi perubahan organisasi. 2.3. Melaksanakan rapat dengan ASN di bidang PPSKS Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk menyamakan pandangan terhadap misi aksi perubahan organisasi. Milestone atau pentahapan sasaran. 3. Terwujudnya koordinasi dengan pihak eksternal terkait. Kegiatan 3.1. Koordinasi dengan pihak Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo. 3.2. Koordinasi dengan pihak Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo. 3.3. Koordinasi dengan tenaga IT atau unsur UNG. Milestone atau pentahapan sasaran. 4. Terbentuknya tim kerja efektif. Kegiatan 4.1. Rapat pembentukan dan penyusunan draft SK tim kerja efektif. 4.2. Penandatanganan draft SK tim kerja efektif oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. 4.3. Pendistribusian SK tim kerja efektif kepada yang terkait. Milestone atau pentahapan sasaran. 5. Terwujudnya rancangan desain sistem pengelolaan informasi,
data, dan siop kelembagaan sosial berbasis digital. Kegiatan 5.1 melaksanakan rapat pembahasan terkait model sistem pengelolaan yang akan digunakan. 5.2 mengidentifikasi menu dan fitur-fitur yang dibutuhkan. 5.3 simulasi dan penyempurnaan tools sistem pengelolaan informasi, data, dan kelembagaan sosial. 5.4 finishing tools sistem pengelolaan informasi, data, dan kelembagaan sosial. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menggelar launching aplikasi Sistem Informasi Data dan Kelembagaan Sosial berbasis digital atau SIDAK Sosial. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan BIMTEK penguatan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS dan LKSA di Provinsi Gorontalo. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Aplikasi Sistem Informasi Data dan Kelembagaan Sosial berbasis digital atau SIDAK Sosial telah resmi di-launching penjabat Gubernur Gorontalo. Melalui aplikasi SIDAK Sosial ini, pengolahan data dan pelayanan sosial yang ada di daerah dapat lebih cepat, efektif, efisien, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya pada fitur penertiban SIOP untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dengan adanya inovasi ini, penertiban SIOP tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan sudah sepenuhnya melalui sistem atau aplikasi digital yang terintegrasi. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memastikan LKS maupun LKSA yang terdaftar dan beroperasi sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan Kementerian Sosial yang mengatur hal tersebut. Melalui sistem ini, kita dapat mengelola dan memperbarui data secara real time, sehingga proses pelayanan sosial dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan koordinasi dengan baik. Dengan adanya inovasi ini, penerbitan SIOP tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan sudah sepenuhnya melalui sistem atau aplikasi digital yang terintegrasi. Misalnya di dalam SIDAK Sosial itu, di dalamnya adalah bagaimana para LKSA atau panti-panti asuhan ini, mereka kan harus punya surat izin operasional sesuai dengan Permensos yang sudah ditetapkan, sehingga dalam melakukan layanan sosial itu tidak sembarang, semuanya punya standar. Nah, saat ini tidak perlu datang ke kantor lagi, cukup untuk mengirimkan mereka punya permohonan lewat digital. Ini sudah bisa kami proses, kemudian kami asesmen apakah dia layak untuk bisa kita dapatkan atau berikan SIOP-nya. Diharapkan inovasi ini mampu mengoptimalkan pengolahan data dan mempercepat pelayanan sosial untuk pemenuhan standar pelayanan minimal SPM bidang sosial di tingkat Provinsi Gorontalo. Jihat Saputra, Fadila Hati, TVRI Gorontalo. Milestone atau pentahapan sasaran. 6. Terwujudnya persiapan launching aksi perubahan, pelaksanaan sosialisasi dan BIMTEK tata cara pengoperasian SIDAK Sosial. Kegiatan 6.1 koordinasi dengan Gubernur Gorontalo. 6.2 koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. 6.3 koordinasi dengan Asisten 1 Provinsi Gorontalo. 6.4 menyusun atau menyiapkan undangan kegiatan launching sosialisasi dan BIMTEK. 6.5 pendistribusian undangan kegiatan launching, sosialisasi, dan BIMTEK kepada pihak terkait. 7. Terwujudnya launching aksi perubahan, sosialisasi, dan BIMTEK tata cara pengoperasian SIDAK Sosial. Kegiatan 7.1 launching aksi perubahan sekaligus penandatanganan naskah instruksi gubernur tentang penerapan dan pemanfaatan SIDAK Sosial oleh Gubernur Gorontalo. 7.2 sosialisasi dan BIMTEK tata cara pengoperasian SIDAK Sosial kepada pihak terkait. 7.3 pendistribusian manual buk SIDAK Sosial kepada peserta BIMTEK. Kegiatan 8.1 penginputan mutasi data manual ke SIDAK Sosial. Milestone pentahapan sasaran berbasis digital melalui SIDAK Sosial. Kegiatan 8.2 menerima dan menindaklanjuti usul permohonan penerbitan SIOP lembaga sosial dari pihak terkait. 8.3
melakukan peremajaan data sidak sosial. Penyusunan aksi perubahan sidak sosial atau sistem informasi data dan kelembagaan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo berbasis digital tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya selaku reformer mengucapkan terima kasih kepada Bapak Udi Salahuddin selaku penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Randu Sofyan Ibrahim MSI selaku Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Ibu Sagita Wartabone STMT selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sekaligus sebagai mentor saya, Bapak Budianto Sidiki SOS MSI selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Rusdin Kajing SPD SIP MPD selaku coach yang telah banyak berkontribusi, telah banyak memberikan bimbingan kepada saya selaku reformer dalam penyusunan kerangka aksi perubahan ini, Bapak Muhammad Safril AP MEkDev Koordinator PK Angkatan 4 tahun 2024 Provinsi Gorontalo, para widya iswara fasilitator yang telah mengajarkan kami banyak hal dan transfer ilmunya kepada kami dengan tulus serta selalu mengapresiasi dan memotivasi kami untuk menjadi reformer atau pribadi atau pemimpin yang lebih baik. Terima kasih tak terhingga untuk rekan-rekan PK Angkatan 4 tahun 2024, terutama rekan-rekan kelompok 2 atas segala masukan, semangat dan kebersamaan selama menjalani pendidikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi daerah, bangsa, dan negara yang kita cintai. Demikian laporan aksi perubahan ini disampaikan. Semoga implementasi aksi perubahan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, khususnya akan bermanfaat bagi masyarakat atau pihak-pihak terkait yang ada di Provinsi Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Salahuddin, penjabat Gubernur Gorontalo. Sangat mendukung aksi perubahan oleh reformer melalui suatu terobosan inovasi sidak sosial, yakni sistem informasi data dan kelembagaan sosial berbasis digital untuk diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Demikian dukungan saya ini. Semoga inovasi yang dicetuskan oleh reformer ini bisa bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Ibrahim, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, sangat mendukung aksi perubahan oleh reformer melalui terobosan inovasi berupa sidik sosial, yaitu sistem informasi data dan kelembagaan sosial berbasis digital untuk diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Saya berharap inovasi ini yang dicetuskan oleh reformer akan bisa bermanfaat bagi semua kita pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan atau penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih optimal lagi ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Oleh karena itu, saya Sagita Wartabone selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang berjudul Sistem Informasi Data Kelembagaan Sosial atau yang disingkat dengan Sidak Sosial yang digagas oleh salah satu reformer Diklat PKA Angkatan 4 tahun 2024, yaitu Ibu Indri Pakaya selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Semoga aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan
termasuk Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refrin Buata, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sedal Provinsi Gorontalo, sangat mendukung aksi perubahan oleh reformer melalui suatu terobosan inovasi sidak sosial, yaitu sistem informasi, data dan kelembagaan sosial berbasis digital untuk diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Demikian dukungan saya ini sampaikan, semoga inovasi yang dicetuskan oleh reformer ini bisa bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifli M. Katili, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, sangat mendukung aksi perubahan oleh reformer melalui suatu terobosan inovasi sidak sosial, yaitu sistem informasi, data dan kelembagaan sosial berbasis digital untuk diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Demikian dukungan ini saya sampaikan, semoga inovasi yang dicetuskan oleh reformer ini bisa bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih optimal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masitotu Mulia, kerja sosial ahli media pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, sangat mendukung aksi perubahan oleh reformer melalui suatu terobosan inovasi sidak sosial, yaitu sistem informasi data dan kelembagaan sosial berbasis digital untuk diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Demikian dukungan ini saya sampaikan, semoga inovasi yang dicetuskan oleh reformer bisa bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Pusmasari, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial di Makassar, sangat mendukung aksi perubahan oleh reformer melalui suatu terobosan inovasi sidak sosial, yaitu sistem informasi, data dan kelembagaan sosial berbasis digital untuk diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Demikian dukungan ini saya sampaikan. Semoga inovasi yang dicetuskan oleh reformer bisa bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Perkasa Setiawan Bahar, Kepala Bagian Data Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar, salah satu UPT dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kami sangat mendukung inovasi dari reformer, yaitu sidak sosial, sistem informasi, data dan kelembagaan sosial berbasis digital yang diterapkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Demikian dukungan yang kami berikan. Semoga inovasi yang dicetuskan oleh reformer dapat bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Sosial dan Sumber Daya Masyarakat Kota Gorontalo. Tentu setelah mengikuti launching sidak sosial yang merupakan proyek perubahan dari saudari Indri, tentu ini sangat luar biasa dan tentu ini sangat membantu kami yang ada di kabupaten kota.
dalam memastikan seluruh LKS dapat terdaftar, dapat memperoleh surat tanda daftar dari Dinas Sosial Provinsi yang memiliki kewenangan terhadap mengeluarkan surat perizinan terkait dengan aktivitas LKS maupun LKSA. Ini sangat luar biasa dan insya Allah ke depan akan semakin ditingkatkan fitur-fiturnya untuk lebih mempermudah kabupaten kota khususnya para pengguna jasa layanannya yang insya Allah ini akan semakin dipermudah. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dinas Sosial Provinsi yang sudah launching sidak sosial. Semoga kedepannya LKS atau LKSA sudah sangat mudah untuk mendapatkan SOP atau SIM. Sukses untuk Dinas Sosial Provinsi. Semangat. Saya Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Purwokerto mendukung perubahan sidak sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Sukses. Saya Risna Karim SE, Koordinator PSM Provinsi Gorontalo, mendukung sistem informasi data dan kelembagaan sosial berbasis digital atau sidak sosial. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Laya, Koordinator PKSK Provinsi Gorontalo, menyampaikan bahwa saya sangat senang dan mendukung dengan adanya aplikasi sistem informasi data dan kelembagaan sosial yang berbasis digital. Saya insya Allah akan mendukung dengan teman-teman dan ini akan mempermudah kami dalam mengikut serta membuat laporan kepada Dinas Sosial dan tingkatan lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili LKS Salim. Kami mendukung program sidak sosial. Halo. Perwakilan LKSA